Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kecilkan lagi, ribut. Kita membahas arba'una haditsan fit tarbiyati wal manhaj, 40 hadis terkait dengan fit tarbiyah, pendidikan, wal manhaj, yaitu manhaj. 40 hadis terkait dengan pendidikan dan manhaj. Di hadis yang pertama kita sudah bahas tentang hadis yang sangat masyhur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, dengan artian Allah subhanahu wa ta'ala akan berinya ganjaran. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapati, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis yang kedua yaitu an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nurin. Sesungguhnya orang-orang yang muqsit, orang-orang yang adil, nanti di sisi Allah dia berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahman, di sebelah kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah sebelah kanan. Alladzi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau, yaitu mereka-mereka yang adil dalam menetapkan hukum, adil dalam menerapkan hukum kepada masyarakatnya dan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma,
Dikatakan radhiyallahu anhuma apabila dia dan ayahnya itu sahabat. Apabila dia dan ayahnya sahabat, maka dikatakanlah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dan ayahnya juga yang merupakan seorang sahabat. Makanya kalau ada riwayat hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah adalah seorang sahabat, Umar adalah sahabat, makanya radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah seorang sahabat, Abbas juga seorang sahabat, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Termasuk juga Abdullah bin Zubair. Abdullah sahabat, Zubair juga sahabat, ayahnya juga sahabat, makanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Jadi apabila si perawi dan ayahnya itu sahabat, maka disebut dengan radhiyallahu anhuma. Kalau antum melihat ada radhiyallahu anhu, hanya radhiyallahu anhu seperti Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meriwayati mereka saja, dia itu berarti ayahnya bukan sahabat. Ayah si perawi itu bukan sahabat, berarti hanya si perawi itu saja yang sahabat, sementara ayahnya tidak. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah sahabat, Zubair sahabat juga, Zubair bin Awam, sahabat senior yang sangat terkenal. Dia adalah suami dari Asma binti Abi Bakar. Abdullah adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah diberi kunyah dengan kunyah Ummu Abdillah. Seorang yang tidak punya anak boleh dia mengambil nama keponakannya untuk dijadikan sebagai kunyah. Makanya Aisyah disebut dengan kunyahnya Ummu Abdillah. Abdullah adalah keponakannya, yaitu anak dari kakaknya Asma, ya, istri dari Zubair bin Awam. Anak Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullahnya sahabat, Amr bin As juga sahabat. Tapi kalau Amr bin As radhiyallahu anhu, karena Asnya enggak sahabat. Taib, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallah ala manabir minan nur. Sesungguhnya orang-orang yang muqsit, orang-orang yang adil di sisi Allah akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ikhwah, muqsit dari kata-kata aqsato, muqsiton, muqsitun artinya yang bersikap adil. Ada yang qasid. Kalau qasid itu zalim artinya, seperti yang disebutkan dalam surat Jin, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Allah menyebutkan wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim dan ada juga yang qasitun, yaitu orang-orang yang zalim. Faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun yang qasit maka tempatnya di dalam neraka jahanam. Hataba sebagai kayu bakar neraka jahanam. Jadi beda muqsit dengan qasit, sama-sama qaf sin dan to. Ya. Asal hurufnya, asal katanya sama-sama dari sin, qaf, sin dan to. Tapi al-muqsit, yang dimaksud al-muqsit dalam hadis yaitu yang bersikap adil. Itu asal katanya dari aqsato yuqsitu muqsitun, artinya adil. Tapi qasid dari kata-kata qasato yuqsitu qasiton, itu artinya zalim. Ya, bertentangan jauh antara muqsit dengan qasid. Padahal muqsit dengan qasid sama-sama isim fa'il. Ya. Qasid dengan muqsit sama-sama isim fa'il. Tapi muqsit dalam isim fa'il dari kata-kata aqsato artinya adil.
Kalau qasid isim fa'il dari kata-kata qasata artinya zalim. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Seperti dalam surah Al-Mumtahinah Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang muqsitin, yang itu yang bersikap adil. Jadi bukan zalim di sini. Karena asal katanya dari aqsata, rubaiyah, yang memiliki isim yang memiliki 4 huruf. Baik. Al-muqsitin indallah, orang-orang yang adil di sisi Allah. Ikhwah, Allah juga punya sifat Allah juga punya kata al-qasid. Allah punya nama al-qasid, yaitu yang adil. Di sini Rasulullah mengatakan manusia ada juga yang muqsid. Ya, muqsid. Allah disebut dengan al-muqsitun, manusia juga disebut dengan al-muqsitun, sama-sama al-muqsid. Ya. Allah al-muqsid, manusia juga al-muqsid. Al-muqsid nama Allah, al-muqsid juga ada pada sifat manusia. Allah juga punya sifat al-muqsid, adil. Jadi bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Inilah yang ingin dijelaskan oleh si penulis hadis yang terkait dengan manhaj. Ya, manhaj ini kan tidak hanya terkait dengan metode dalam berdakwah. Manhaj ini mencakup semua masalah dalam Islam, termasuk masalah akhlak. Demikian ikhwah. Hanya belakangan disempitkan menjadi manhaj itu adalah metode dalam berdakwah. Ya, metode dalam berdakwah. Sehingga apabila seorang metode berdakwahnya tidak sesuai dengan metodenya para sahabat, maka disebut dengan yang menyalahi manhaj. Manhajnya error. Ya, manhajnya error. Ada masalah dalam manhajnya. Berbau takfiri lah, berbau ikhwani lah, dan lain-lainnya. Taib ikhwah, nanti kita bahas, karena ada juga sifat Allah di dalam hadis ini. Indallahi ala manabira minan nur. Indallahi ala manabira minal nur, yaitu orang-orang yang adil Allah tempatkan di atas mimbar Allah yang terbuat dari cahaya. Mimbar Allah yang terbuat dari cahaya. Ikhwah, yang kita bayangkan mimbar itu adalah tempat yang bisa ditempatin, itulah mimbar. Permasalahannya adalah, terus kalau mimbar terbuat dari cahaya, gimana mejanya? Ini lampu ini kan ada cahayanya. Antum bayangkanlah gimana duduk di atas cahaya ini. Ya, kalau kita diterangi cahaya oke, tapi kalau kita duduk di atas cahaya, ikhwah, ini adalah salah satu perkara pembahasan terkait dalam masalah gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui ilmu gaib, dan Allah tidak memberitahukan hakikat ilmu gaib itu kepada siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang ridhoi dari kalangan para rasul. Dalam masalah ini ikhwah, dalam masalah gaib, maka sikap kita sebagai ahli sunnah wal jamaah meyakini, menerima walaupun tidak masuk akal kita. Itu yang penting. Karena tidak semua perkara di dunia ini, jangankan masalah akhirat, tidak semua perkara di dunia ini masuk akal kita. Bahkan banyak perkara yang nggak masuk akal kita masuk di akal orang. Itu masih dalam perkara dunia. Antum yang hari-hari pakai handphone, bayangkan 25 tahun yang lalu kita pakai handphone masih pakai pijit-pijit. Sekarang sentuhan layar saja. Bayangkan 35 tahun yang lalu kita harus berkomunikasi, harus pakai telepon yang pakai wayar. Demikian, tidak bisa kita di pojok-pojok sana tanpa wayar. Sekarang kita sudah pakai, semua kita pakai, bahkan anak-anak kecil pun pakai.
Coba tanya, kok bisa seperti itu? Nggak masuk akal kita. Nggak masuk akal kita, tapi masuk di akal saintis, para ilmuwan, para teknokrat. Kita kena pedagang tak masuk. Kita hanya pakai saya sebagai user, ya sebagai pengguna. Demikian ikhwah, nggak masuk di akal kita. Tapi bukan mustahil. Ini ikhwah yang perlu kita ketahui. Ketika ada berita tentang masalah gaib, berita-berita terkait masalah gaib, maka kita ketika berita itu sah, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, maka kita wajib mengimaninya walaupun tak masuk akal kita. Ingat, walaupun tak masuk akal kita. Dan satu hal lain, tidak semua yang tidak semua yang nggak masuk akal kita itu berarti mustahil. Demikian ikhwah, mustahil itu artinya tak mungkin terjadi, itu arti mustahil. Tapi masalah gaib itu terjadi, tapi nggak masuk akal kita. Itu masalahnya. Kapan masuk akal kita? Ya nanti ketika itu terjadi pada diri kita. Misalnya ikhwah, ketika kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang ruh. Ruh itu ada pada diri kita semua. Semua kita punya ruh. Tunjuk tangan yang nggak punya ruh sekarang ini. Semua kita punya ruh. Ada pada diri kita, tapi coba sebutkan di mana ruh itu. Tak ada yang tahu di mana. Bahkan para ahli-ahli medis, profesor, dokter segala macamnya tak tahu di mana ruh itu. Letaknya di mana? Di bawah kulit kah? Apakah di jantung kah? Apa di mana? Tak ada yang tahu. Tapi yakin dia itu punya ruh. Ruh ini kalau dicabut mati dia. Sesehat apapun orang tersebut, dicabut ini ruh, mati dia. Demikian ikhwah. Separah apapun sakit orang, kalau ruhnya belum cabut, tak mati-mati dia. Itulah dia. Dan satu hal yang aneh yang kita miliki, yang kita nggak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kalian tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi tahu tentang masalah ruh kecuali hanya sedikit. Itu ruh ikhwah, apalagi bicara masalah alam barzakh. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya nanti di alam barzakh. Dikembalikan berarti masuk ke jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat dan syadidani intihar, aswadani azraqan, malaikat yang sangat kasar. Kemudian warnanya warna hitam kebiru-biruan, biru dongker lah macam baju bapak ini. Biru dongker. Kemudian fayujlisanihi, kemudian orang yang sudah ruhnya dikembalikan disuruh duduk, kemudian ditanya marrabbuka. Nah, ini perkara-perkara gaib. Kalau barang siapa yang nggak yakin, kufur ini, karena beritanya sahih. Terus kalau kita pikir-pikir di mana dia duduk, kalau ini namanya botol, saya tuangkan airnya, kemudian saya katakan saya kembalikan airnya ke botol. Maksudnya botol yang mana? Botol yang lain. Kalau saya kembalikan kembalikan airnya, ini botol yang di sini. Tadinya di sini, dia di sini ini. Ya kan? Dicabut, dituangkan, dikembalikan ke botolnya. Ya balik kemari. Jasad dicabut, kemudian dikembalikan ruhnya, ruh dicabut, dikembalikan ke jasadnya ketika dia berada dalam barzakh. Berarti ya jasad yang itu. Tapi kemudian ikhwah, dia disuruh duduk. Terus gimana duduknya? Tempatnya juga kita tahu berapa lah, paling seberapa? Paling 60 cm atau 80 cm. Gimana dia suruh duduk? Dan kita meyakini roh itu kembali ke jasad itu. Terus gimana duduknya? Allahu a'lam bishawab. Demikian. Kalau antum mau tahu, ya mati dulu. Antum mati dulu, kemudian antum baru kasih tahu kami. Gini rupanya Ustadz, baru tahulah saya. Oke. Permasalahannya nggak ada pula yang mau ngasih tahu begitu. Gimana pengalaman dia? Yang sudah mati nggak balik lagi. Rohnya pun nggak balik, ikhwah. Rohnya pun nggak ada. Bulak balik ke rumah nengokin, kenapa lah istriku nggak makan dia hari ini? Oh, diet ya. Nggak ada, ikhwah. Nggak balik. Dia sibuk dengan alam barzakhnya.
Demikian juga ini. Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang-orang yang muqsid, orang-orang yang adil di atas mimbar terbuat dari cahaya. Ikhwah, mimbar yang terbuat dari batu masuk akal kita. Mimbar yang terbuat dari kayu masuk akal kita. Kalau masuk akal antum enggak mimbar terbuat dari cahaya? Hah? Kalau mimbar terbuat dari asap, bisa kira-kira? Bisa dipijak? Yang mijak asap itu kan cuma songgokong, ikhwah. Demikian, asap itu nggak bisa dipijak. Gimana dipijak asap? Gimana berkendaraan asap? Itulah ikhwah. Oh, Nabi Sulaiman kendaraannya kan angin. Iya, dia duduk di atas karpet. Kemudian ada angin, dibawa angin di bawahnya. Demikian ikhwah. Atau mungkin hakikatnya dia dibawa angin. Tapi kalau asap, itulah ikhwah. Kita tahu asap. Di sini mimbarnya terbuat dari cahaya. Bagaimana itu, Ustadz? Allahu a'lam bissawab. Kita berusaha saja agar termasuk orang-orang yang muqsid, agar tempatnya nanti di atas, di mimbar yang cahaya, mimbar terbuat dari cahaya. Demikian ikhwah. An yamini rahman, di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Ar-Rahman. Wakilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kanan, ya. Semua tangan Allah Subhanahu wa kanan. Ikhwah, di sini kembali disebutkan terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, bahkan disebutkan dua tangan. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, ya, sebagai ahli sunnah wal jamaah harus meyakini bahwasanya, harus meyakini tauhid asma wa sifat, dan kita harus memahami metode dalam memahami asma wa sifat, ya. Bagaimana metode memahami asma sifat? Yaitu al-imanu bima warada fil kitabi wa sunnah, mengimani nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Quran dan Sunnah. Al-imanu bima warada fil kitabi wa sunnah min asma'illahil husna wa sifatil ulia, mengimani semua nama dan semua sifat yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah? Kemudian imanan, dengan keimanan bila tahrif, tidak diubah-ubah maknanya. Bila tahrif, dengan tidak diubah namanya. Wala ta'til, dan tidak dibatalkan sifatnya. Dibatalkan ini ikhwah ketika Allah mengatakan innallaha sami'un alim, Allah itu maha mendengar, lagi Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah enggak mendengar, itu ta'til namanya. Allah enggak mendengar. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai orang-orang yang bersikap adil. Yuhibbu, Allah itu punya sifat cinta. Enggak, salah itu namanya ta'til, ya. Itu namanya ta'til, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala takyif, dan juga tidak dibagaimanakan. Artinya ketika Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul azim, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi bagaimana cara melihat Allah? Bagaimana cara mendengar Allah? Dilarang bertanya bagaimana. Tidak boleh ditanya bagaimana. Ya, kenapa demikian ikhwah? Karena pertanyaan bagaimana itu hanya boleh kita lontarkan apabila kita mengetahui zat, bendanya, zatnya. Misalnya, antum tahu monyet? Tahu?
Cuma 6 orang. Tahu monyet kan? Kalau saya katakan, kalau saya katakan, saya lihat monyet naik sepeda. Antum yang tahu monyet, gimana Ustadz monyet naik sepeda? Boleh, kenapa? Karena antum tahu monyet. Kalau saya katakan, cacing manjat tiang listrik. Lah, antum tahu cacing kan? Taib. Cacing manjat tiang listrik. Boleh antum tanyakan, gimana cacing manjat tiang listrik? Apa seperti tukang PLN tuh pakai tali dia manjat tiang listrik? Ini cacing. Boleh. Kenapa? Karena antum tahu cacing. Tetapi ketika bicara tentang Allah yang kita nggak tahu zatnya bagaimana, maka kita tidak boleh bertanya bagaimana. Kenapa ikhwah? Karena tidak ada satupun yang tahu bagaimananya Allah, zatnya Allah. Hatta Rasulullah pun nggak tahu bagaimana zatnya Rasulullah, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada seorang datang kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alasy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Istiwa artinya ya'lu, tinggi. Apa kata orang ini? Wa kaifastiwa'uhu, bagaimana bersemayamnya Allah di atas arasy? Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Kemudian wa takyifuhu majhul. Bagaimananya itu tak diketahui. Was-su'alu anha bid'ah. Bertanya bagaimana itu bid'ah. Karena tidak ada yang tahu bagaimana zat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberitahukan kita tentang nama dan sifat-sifatnya, tapi zatnya tidak disebutkan. Allah tak menceritakan kepada kita bagaimana zatnya. Jadi bagaimana? Makanya tidak boleh ditanyakan bagaimana. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti misalnya monyet mendengar. Monyet mendengar. Boleh kita tanya, gimana cara mendengar monyet? Itu ada telinganya. Burung, pada dasarnya burung itu kan nggak bisa bicara. Tapi kalau kita katakan burung kakak tua itu bisa bicara, burung beo bisa bicara, bicara, assalamualaikum, assalamualaikum, bisa. Ya, tapi bagi orang yang nggak pernah tahu bahwasanya burung bisa bicara, dia akan bertanya, gimana cara dia bicara? Maka orang yang tahu boleh menjawab. Kenapa? Dia tahu burung beo itu apa. Barang siapa yang nggak tahu burung beo, dia nggak bisa menjawab. Demikian ikhwah. Ketika dia katakan burung beo, dia nggak tahu itu beo itu sebangsa unta, sebangsa ular, sebangsa burung atau sebangsa binatang melata, nggak tahu dia. Maka otomatis tidak bisa menjawab. Demikian ikhwah. Ya, saya sering berikan contoh. Tunjuk tangan bagi yang nggak tahu saja. Yang tahu mohon untuk tidak bicara. Ya, dah. Sekali lagi, yang tahu mohon diam, tidak usah tunjuk tangan dan tidak usah bisik-bisik, tidak usah resek dan tidak usah bocor halus. Dah, ini untuk penerapan nih. Siapa yang tidak tahu hewan yang disebut dengan dop? Tunjuk tangan. Dop. Ih, tahu semua. Fakih-fakih berarti ya. Salah orang berarti saya nih. Semua tahu tentang dop. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Saya cari yang agak susah. Coba ikhwah. Sama ya, yang tahu diam. Siapa yang nggak tahu hewan yang disebut dengan batoh? Arab Quraisy semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya. Yang lain diam. Saya tanya nih, yang tunjuk tangan tadi. Hewan batoh itu pilih. Allahu Akbar. Batoh itu sebangsa burung,
sebangsa binatang melata atau sebangsa hewan berkaki 4? Antum tahu tadi batoh sebangsa apa antum maunya? Burung. Siapa tadi yang nggak tahu? Tahu tadi apa? Sebangsa apa? Hewan melata. Oke. Ada lagi tadi yang tunjuk tangan. Sebangsa apa? Batoh. Sebutkan saja. Unta. Masya Allah, unta. Baik, ada lagi? Sebangsa apa? Hewan melata. Ada lagi, coba tunjuk tangan. Apa Pak? Apa? Nggak tahu. Iya, apa kira-kira? Mendengar batoh, apa ini? Apa binatang jerapah gitu? Coba, apa? Kira-kira aja. Kan? Bocor kan? Kan saya bilang tadi, jangan bocor halus. Sudah ku bilang dari tadi. Yang tahu diam aja. Kita mau penerapan ilmu ini. Apa Pak kira-kira? Kadal, oke. Bapak, apa Pak? Melata. Ada yang belakang tadi yang tunjuk tangan? Tahu Pak, yang tunjuk tangan apa Pak? Hewan berkaki 4 tuh, bayangkan ikhwah. Itu dia. Batoh. Ada yang menyebutkan seperti unta. Masya Allah. Ada yang juga seperti hewan melata. Ada yang macam-macam. Oke, ikhwah. Antum yang tadi nggak tahu, yang jawab tadi, saya tanya, kalau saya katakan batoh naik sepeda, bisa nggak bayangkannya? Bisa nggak bayangkannya? Hah? Kenapa? Nggak tahu, itu dia. Nggak tahu. Coba yang tahu ikhwah, jawab tangan. Satu aja. Yang tahu. Nggak tahu kalian yang lain. Ya Allah. Yang nggak tak, yang tahu tadi mana yang tahu? Tadi sedikit ya, nggak semua. Ente tahu nggak? Kenapa nggak tunjuk tangan? Oh ya, juru bicara, Bang. Woi, tahu nggak batoh itu apa? Nggak tunjuk tangan juga. Ya Allah, banyak nggak tahu. Awak kira berhadapan orang Quraisy sudah nih. Hanya sepertiga nggak tahu. Antum tahu? Tahu? Tape. Bebek. Betul nggak bebek? Tape. Ketika saya katakan bebek naik sepeda, batoh naik sepeda, terbayangkan nggak gimana? Nggak terbayang juga. Terserah, yang penting naik sepeda. Antum ketika saya katakan, saya tadi naik mobil, apakah harus menyetir? Mustahil. Oh, mustahil. Taib. Mana yang tahu tadi bebek? Pak Yamin, tahu bebek kan? Kalau saya katakan bebek naik sepeda? Ya. Astagfirullah. Tapi paling tidak dia sudah tahu bebek itu bagaimana. Mungkin terbayang dialah Donald Bebek naik sepeda. Itu mungkin itulah maksudnya kan. Baik. Bisa dibayangkan walaupun salah pembayangannya. Demikian. Kalau saya punya sepeda, depannya itu keranjang, saya taruh bebek depannya. Bisa nggak dikatakan bebek naik sepeda? Atau saya taruh bebek di belakang? Kan naik sepeda itu tidak harus mendayung. Taib. Setelah kita tahu bebek itulah, makanya kita bisa membayangkan gimana naik sepedanya. Ada yang membayangkannya, kenapa? Seperti tadi Pak Yamin, karena dia banyak nonton film kartun Donald Bebek, makanya dibayangkanlah seperti Donald Bebek naik sepeda. Demikian. Ya, yang realistis tentu dia katakan dia bisa, dia mungkin diikat di belakang atau taruh di keranjang depan dan seterusnya. Itu dia. Tapi itu semua bisa masuk akal setelah tahu bebek itu apa. Setelah tahu dia bahwasanya batoh itu bebek. Itu ikhwah. Kan antum tahu saya katakan bebek batoh naik sepeda? Bisa dibayangkan? Bisa. Demikian. Itu hewan ikhwah, itu makhluk. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanyakan bagaimana Allah itu mendengar, ya kita nggak tahu bagaimana, nggak tahu zatnya. Hanya Allah mengatakan innahu sami',
Sungguhnya Allah itu maha mendengar, alim, maha mengetahui. Hanya itu saja. Tidak disebutkan zatnya bagaimana, tapi disebutkan bagaimananya. Makanya kata Imam Malik, was-su'alu anha bid'ah. Menanyakannya itu bid'ah. Karena pertanyaan bagaimana itu hanya boleh ditujukan kepada yang punya zat, yang diketahui zatnya. Saya berikan contoh lain. Ada seorang yang buta. Seorang buta. Begitu lahir dia buta. Udah, begitu lahir dia buta. Kemudian suatu hari tiba-tiba sembuhlah butanya. Dia bisa melihat selama setengah menit. Udah. Yang dia lihat depannya kambing. Itulah hewan yang pertama yang dia lihat secara hakiki. Kambing. Berarti kambing kaki 4, ada ekor, ada tanduk gitu kan. Ada jenggot juga lah. Kambing etawa. Taib. Setelah itu kumat lagi butanya. Taib. Ketika ada orang yang berbicara tentang hewan-hewan. Tadi saya melihat gajah. Kira-kira bisa dia bayangkan gajah itu bagaimana? Hah? Nggak bisa. Dia tapi punya tolak ukur. Gajah itu bagaimana? Apa macam kambing? Kan gitu. Karena ada tolak ukurnya. Gajah itu bagaimana? Seperti kambing. Apa ada jenggotnya juga? Apa kaki 4 juga? Demikian. Karena apa? Karena standar dia yang ilmu pengetahuan dia hanya kambing. Itu ikhwah. Jadi ikhwah, ketika kita tak mengetahui sesuatu, kita bisa mengetahui dengan perbandingan. Itu dia. Ya, mengetahui perbandingan. Kalau tadi yang nggak tahu kata-kata batoh itu hewan apa? Kalau saya katakan batoh itu hewannya mirip-mirip dengan itik. Ada nggak pendekatan? Ada pendekatan. Walaupun itik itu bukan bebek. Ya, itik bukan bebek ya? Bebek itik ya? Ya. Demikian. Antum tahu hewan serati? Yang lain diam. Serati, hewan serati. Siti. Antum tahu hewan serati? Enggak tahu. Yang antum bayangkan apa serati itu? Seperti akhwat gitu, serati? Apa serati? Kalau antum bayangkan aja. Si bebek. Karena ikut-ikut. Bagus juga, karena dari tadi pembahasan masalah bebek. Ini serati paling kita bebek juga ini. Tep lah, udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi begitulah ikhwah. Jadi kalau saya katakan dia nggak tahu serati itu apa, dia itu sebangsa bebek. Terbayang. Demikian. Tapi kita nggak tahu zat Allah itu bagaimana. Minimal untuk mengetahui zat Allah itu ada persamaan. Tuh. Sementara laisa kamisli syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul alim, Allah itu maha mendengar, lagi wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Tidak ada perbandingannya ikhwah. Sehingga kita nggak punya ilmu sama sekali tentang zat Allah. Kita nggak tahu zat Allah, perbandingannya juga tidak ada. Itulah dia ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kalau ada orang yang tak tahu apa itu jerapah, apa itu jerapah, nggak tahu, kita bisa memberikan perbandingan. Tahu unta? Tahu. Kalau unta itu lehernya kan bengkok, unta lehernya itu bengkok, diluruskan. Gitulah jerapah. Kita sudah punya perbandingan, gambaran. Demikian. Tidak lagi dia membayangkan jerapah itu seperti bebek, karena terlalu jauh. Kalau sudah dikatakan dia mirip unta, hanya unta lehernya bengkok, kalau jerapah lurus. Udah bisa. Demikian ikhwah, ada perbandingan. Jadi enggak lagi ketika dia dilihat harimau, jerapah ya, enggak lagi. Itulah ikhwah, itu masalah ilmu yang bisa kita ketahui. Tentang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Makanya bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala? Keyakinan kita tentang tangan Allah Subhanahu wa taala hakiki. Ya, hakiki. Ada yang mengartikan tangan Allah itu tidak hakiki. Tangan yang dimaksud adalah kekuatan.
Memang ikhwah ada dalam hadis menyebutkan kata-kata aidi itu adalah kekuatan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihissalam, innallaha yuha ila Isa, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Isa, anni akhrajtu ibadan li, aku akan keluarkan hamba-hambaku, la yadani li ahadin biqitalihim, tidak ada dua tangan seorang pun yang bisa memerangi mereka. Maksudnya tidak ada dua tangan di sini, tidak ada kekuatan siapapun yang bisa memerangi mereka. Maksudnya ini Ya'juj dan Ma'juj. Kan nanti di akhir zaman, ya, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah memenuhi dunia ini dengan keadilan, maka Allah akan keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Wahum fi kulli hadabiyan silun, yang datang dari semua arah. Ya'juj dan Ma'juj ini membasmi manusia. Akhirnya Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya menyingkir ke gunung karena nggak sanggup melawan mereka. Allah yang katakan, kalian nggak akan sanggup melawan mereka. Tapi di sini kalimatnya la yadani, kamu nggak punya kekuatan. Demikian ikhwah. Dalam bahasa Arab ada kekuatan. Yadun kalimat kekuatan. Tapi bagaimana dengan di sini? Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, bahwasanya kiltal yadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Apakah maksud tangan di sini adalah hakiki atau kekuatan? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan. Kata-kata tangan dalam bahasa Arab bisa artinya kekuatan. Tapi apabila satu kalimat tidak ada korinah ataupun data yang harus kita artikan dengan yang majas, maka kita wajib mengartikan yang hakiki. Misalnya begini, saya katakan datang harimau. Coba Pak, apa yang Bapak pikirkan datang harimau? Saya katakan datang harimau. Apa yang Bapak pikirkan harimau ini? Harimau yang mana Pak? Hewan? Taib. Apa? Hewan. Semua katakan hewan. Saya katakan datang harimau. Apa yang antum bayangkan yang datang? Hewan. Tidak ada yang mengartikan yang lain. Kenapa? Datang harimau. Kok bisa sampai sini? Lepas dari kebun binatang apa? Kan begitu. Tapi kalau saya katakan datanglah harimau lantas dia berpidato. Coba. Apa yang antum pikir tentang harimau di situ? Artinya apa? Seorang yang berani. Ya berani. Ya, datang harimau dan dia pun berpidato. Kenapa kita nggak artikan harimau itu hewan? Karena ada kalimat pidato. Kecuali datang harimau dan mengaum. Ini datang harimau kemudian berpidato. Itu tandanya bukan harimau yang hakiki. Kenapa kita artikan harimau di sini bukan hewan? Karena ada kalimat pidato. Demikian ikhwah. Kalau nggak ada, maka kita wajib untuk mengartikan secara hakiki, bukan majas. Demikian juga Allah mengatakan, ya, lima khalaqtu biyadayya, ketika Allah mengatakan bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hei iblis, apa yang menghalangi engkau? Apa yang menghalangi engkau? Apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Nah, sekarang masalahnya dengan kedua tanganku kata Allah. Taib. Kira-kira kedua tangan di sini bisa nggak diartikan kekuatan? Hah? Bisa. Taib. Menciptakan sesuatu perlu kekuatan? Perlu? Perlu. Oke. Nggak apa-apa, kita bahas. Karena memang yad itu bisa artinya kekuatan. Perhatikan. Taib. Allah kan banyak menciptakan. Allah menciptakan jin kan? Apakah Allah menciptakan jin juga dengan kekuatan dia? Hah? Pasti. Pasti. Allah menciptakan langit dengan kekuatan enggak? Ada kekuatan. Allah menciptakan iblis dengan kekuatan enggak? Iya, dengan kekuatan. Terus kalau seandainya
pernyataan Allah ini artinya kekuatan, apa hebatnya Adam dengan iblis? Apa istimewanya? Sampai ketika iblis nggak mau sujud, Allah mengatakan, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam? Lima khalaqtu biyadayya, ya, apa yang kuciptakan dengan tanganku. Kenapa? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Kalau seandainya arti kekuatan, maka iblis akan mengatakan, "Ambo juga," kan begitu kan? Loh, ya Allah, saya kan juga Engkau ciptakan dengan kekuatanmu. Ngerti sampai di sini maksudnya? Belakang-belakang ngerti? Saya ulangi lagi. Oke, gak apa-apa. Saya harus sabar memang. Ikhwah, kalaulah yad itu artinya kekuatan, bukankah Allah menciptakan semua makhluknya dengan kekuatan? Ada kekuatannya. Kalau nggak kuat gimana caranya? Baik. Menciptakan iblis dengan kekuatan, menciptakan Adam dengan kekuatan, menciptakan langit kekuatan, bumi kekuatan, jin kekuatan, semua dengan kekuatan. Baik. Lantas ketika iblis tak mau sujud, Allah mengatakan, "Iblis, kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku atau dengan kekuatanku?" Kalau itulah pernyataan Allah, iblis akan mengatakan, "Loh, kenapa? Aku kan juga diciptakan dengan kekuatanku. Yang lain juga, apa istimewanya Adam kalau begitu?" Makanya nggak bisa diartikan dengan kekuatan. Ini pasti artinya adalah dengan tangan yang hakiki. Nggak semua makhluk Allah ciptakan dengan tangannya. Sisanya dengan kun fayakun. Kata jadi maka jadilah dia. Makanya iblis kun fayakun, bumi kun fayakun. Tapi ada benda-benda khusus yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung, Nabi Adam alaihissalam. Makanya ikhwah, Allah mengatakan, "Lima khalaqtu biyadayya." Kenapa engkau enggak sujud terhadap yang aku ciptakan? Apa yang aku ciptakan dengan tanganku? Allah enggak katakan liman khalaqtu biyadayya, enggak liman. Kalau liman artinya orang yang telah kuciptakan dengan tanganku, tapi di sini lima, dia mausul, yang artinya adalah sebuah keistimewaan, yang sifat orang ini diciptakan dengan sebuah keistimewaan, yaitu yang aku ciptakan dengan tanganku. Jadi ma di situ artinya sebuah keistimewaan, bukan liman khalaqtu biyadayya, tapi lima khalaqtu biyadayya, artinya istimewa. Makanya ikhwah, dalam sebuah hadis sebutkan Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah ciptakan Adam surga dengan kedua tangannya, dan seterusnya. Berarti ini adalah makhluk-makhluk yang istimewa. Makanya ya, kita wajib untuk meyakini bahwasanya Allah itu punya tangan yang hakiki, dan tangannya dua, kedua tangannya sebelah kanan. Kok kirinya ada enggak? Jangan antum bayangkan berarti tangan Allah itu dua-dua tumbuhnya di sebelah kanan. Sini nggak ada. Ikhwah, sekali lagi ya, kalau antum terbayang bebek, iya. Kalau antum terbayang manusia, iya. Ya, berarti kalau kedua tangan berarti ini saya tangan nih. Mana kanannya? Mana kanan? Ini apa ini? Ini ya, ini kanan. Antum bayangkan tangan saya yang kiri, dua-duanya di kanan. Jangan antum bayangkan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kalau saya katakan tangan saya kanan dua-dua, berarti tumbuh satu lagi tuh seperti dewa apa gitu. Kan gitu jadinya. Kenapa? Antum tahu zat manusia itu bagaimana, tapi Allah nggak diketahui bagaimana zatnya. Makanya Rasulullah katakan kedua tangan Allah itu sebelah kanan. Gimana? Tuh, bagaimana itu yang bid'ah. Jangan tanya pakai bagaimana. Karena kata-kata bagaimana hanya boleh ditujukan kepada yang zatnya sudah diketahui. Demikian. Jadi bagaimana? Kita mengimani apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak juga boleh ditashbih, disamakan dengan manusia. Tidak boleh. Ya, tasbih atau tamthil.
Makanya Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Hanya saja kata lafaznya sama, sama-sama mendengar. Allah punya sifat mendengar, manusia punya sifat mendengar. Tapi Allah punya sifat mendengar maha, tidak ada satupun yang terhalang, menghalanginya. Makhluk juga punya melihat, Allah punya sifat melihat. Tapi melihatnya makhluk terbatas, melihatnya Allah tidak terbatas. Makanya dalam bahasa Indonesia dikatakan maha, tidak ada batasannya. Kita di balik tembok ini kita nggak bisa lihat. Antum di balik tabir itu nggak bisa lihat. Kalau antum bisa lihat tabir, ngintip namanya, ngintip akhwat. Demikian. Kenapa? Penglihatan kita terbatas. Penglihatan Allah tak terbatas. Tidak ada satupun yang membatasinya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Antum di kamar, mati lampu, buka HP, nengok film-film, tahu Allah. Ya, tahu. Jangan dikira nggak tahu. Hanya memang keimanan kita itu tergantung, kekuatan iman kita dengan asma wa sifat itu tergantung, sangat terkait, itu semua terkait dengan amalan kita. Kalau kita tahu Allah itu maha mendengar, maha melihat, tapi ketika kita sendirian masih juga melakukan hal-hal yang kita tahu itu menyimpang, berarti keimanan kita terhadap Allah itu maha melihat masih rendah. Itu dia. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau, yaitu mereka yang bersikap adil terhadap hukum dan rakyatnya. Artinya ketika hukum itu berlaku, maka hukum tersebut tidak tumpul ke atas sementara tajam ke bawah. Enggak, hukum itu tajam ke semua arah. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, ya Fatimah, apa namanya, ketika ada seorang wanita Yahudi yang terhormat, dia mencuri. Kemudian mereka bilang kepada Usama bin Zaid, coba bilang kepada Usama bin Zaid, mana tahu Rasulullah memberi dispensasi, tidak dihukum. Lantas Usama bin Zaid bicara dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Marah kepada Usama bin Zaid. Kamu mau beri syafaat kepada orang ini? Seandainya Fatimah yang mencuri, aku potong langsung tangannya. Itu ikhwah. Itu namanya hukum. Ya. Sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian dikarenakan apa? Ketika ada rakyat-rakyat jelata yang melanggar hukum, dihukum dengan seberat-beratnya. Tapi ketika ada orang-orang terhormat yang melanggar hukum, tidak diabaikan hukumnya. Ini yang selalu disebutkan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Islam tidak demikian. Hukum Islam itu harus tajam ke semua arah. Siapa yang melanggar aturan hukum, maka dia akan dihukum tak pandang bulu, bulu apapun ditebang. Demikian, itulah Islam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan wa mawalau, dan semua orang yang berada di tanggung jawabinya. Demikian orang yang inilah yang nanti akan diletakkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Ikhwah, apakah mudah? Enggak mudah. Iya, apalagi kalau kita hakim, yang kita hakimi anak, mulailah carilah pasal-pasal, nggak apa-apa, nggak sengaja, gitu. Cari pasal-pasal supaya meringankan hukum. Apalagi sudah ada pelicinnya kan, masuk 2 miliar. Menurut pengamatan saya ini nggak melanggar hukum dia, karena dalam ilmu pandangan perspektif dalam ilmu, sudahlah kalau kita pun nggak tahu apa perspektif itu. Demikian, akhirnya nggak jadi dihukum. Kalaupun dihukum harusnya seumur hidup, jadilah 5 bulan. Itu dia, dan bukan mudah. Mungkin ketika dia belum menjadi hakim, oke, mantap. Selagi masih kerucuk-kerucuk, mantap. Ketika dia sudah tinggi, ada ancaman, ada sogokan, uang 1 miliar itu biasa deh. Lewat kiri kanan biasa 1 M. Kalau sekarang kan paling limpul 50.000 gitu kan, lewat-lewatnya. Nggak ada sampai 1 M. Demikian. Godaannya besar ikhwah. Mungkin kita yang mengatakan, itu nggak adil. Belum tentu. Makanya kan banyak orang ketika dia nggak jadi penguasa, kritik habis-habisan.
Tapi ketika jadi penguasa, bodoh. Bukan mudah jadi penguasa itu, ikhwah. Ya, bukan mudah jadi penguasa, berat. Bayangkan, antum punya anak 5, gimana ngurusi anak 5 itu? Gimana? Gimana antum mempertanggungjawabkan anak 5 di hadapan Allah? Berat. Makanya ada, Ustadz saya 2 aja lah anaknya, nggak bisa lah. Demikian. Itu anak 5. Gimana kalau antum membidani 250 juta? Kalau ada kemaksiatan yang dibiarkan, masukkan ke neraka itu pemimpinnya. Nggak mudah, ikhwah. Nggak mudah. Tapi itulah yang namanya jabatan tuh manis. Manis, hijau, itulah dia. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu saja. Jadi kenapa ada istimewa para hakim-hakim ini? Kalau dia adil, karena memang godaannya itu berat. Ya, bukan berat. Kita yang di bawah-bawah ini ya bisalah kita belantang gitu. Tajam ke atas. Harus tajam ke atas. Nah, kalau pas kita mulailah tajam nggak ya? Begitu-gitu. Hah? Iya, dia mau tusuk, tapi tak kenapa betul tusuk ke samping larinya. Belok dia, itulah dia. Demikian ikhwah. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Fadhal. Ya, ada yang mau silakan. Atau di 0813 600 661. Silakan antum yang pakai HP silakan kirimkan ke nomor 0813 600 661, dan ini nomor khusus untuk tanya jawab ketika pengajian, bukan untuk konsultasi dan bukan untuk ditelepon. Ya. Ya. Pokoknya tujuh tangan nanya lah antum itu. Model dagangan kalau perempuan? Mempromokan barang tapi perempuan. Nah, gimana caranya? Oh, iya. Iya. Nah kan, udah aku bilang dari tadi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana hukumnya kita menampilkan sosok seorang wanita, ya? Aduh. Masyarakat ini. Pasalah awak matikan nih, mengganggu. Ikhwah, hanya dikirim WA, tidak untuk telepon. Ya. Baik. Saya pun yakin juga itu, yang telepon pakai WA juga, tahu nggak punya pulsa dia mungkin. Baik. Jadi boleh nggak kita mengirimkan mempromosikan barang dagangan kita, tetapi yang mempromokan itu adalah perempuan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Innal mar'ah idza kharajat min baitiha istashrafahu syaitan. Wanita itu kalau sudah keluar dari rumahnya dijadikan syaitan sebagai alatnya. Nggak disebutkan dia pakai jilbab atau apa nggak pakai jilbab. Yang pakai jilbab juga Ustadz. Iya, kan yang pakai jilbab itu kan mangsa pasarnya kan beda. Misalnya ada lewat akhwat-akhwat perempuan-perempuan yang pakai mini skirt, pakai tank top, kemudian rambutnya warna rambut jagung misalnya. Bagi orang-orang yang soleh, nggak tertarik dia. Mungkin matanya tertarik matanya. Kenapa? Barang bagus katanya gitu kan. Tapi untuk dijadikan sebagai istri, no, jangan, no way. Terus siapa yang mereka pasaran itu juga? Ada seorang akhwat pakai jilbab syar'i, pakai niqab, kemudian nampak lagi selamatannya itu putih. Ininya pun hitam sebenarnya tuh. Itunya putih misalnya. Ya kan? Kemudian kabar-kabarnya dia masih gadis. Awak juga masih jomblo. Begitu kan? Kan ketika dia lewat, kelebatan jilbabnya kan juga terasa di hati. Bak gitu kan. Demikian. Bahkan yang sudah bapak-bapak juga cocok juga untuk yang kedua, masih begitu juga, karena mangsa pasarnya beda. Demikian. Jadi kalau akhwat keluar itu istasarfu syaitan, akan ada bisikan-bisikan, tetap ada ikhwah. Ya, kalau yang laki-lakinya masih normal, itu dia. Apalagi kalau antum tampilkan di media sosial, akan dilihat oleh semua orang.
Demikian ikhwah. Orang-orang walaupun dia pakai cadar, dia akan katakan, siapa ini ya? Siapa? Udah kalau udah tertarik kan bisa diklik gambarnya, kemudian apa? Di zoom kan, seret. Tinggal matanya aja. Bagus matanya. Cuma matanya yang bagus, belum tentu yang lain-lain. Demikian ikhwah, tetap akan jadi godaan. Jadi jangan. Ya, jadi jangan. Jadi gimana dengan mama-mama yang jualan-jualan itu? Gimana? Tuh, mama-mama yang jualan-jualan itu gimana? Itu masih mendingan dibandingkan media sosial. Berani antum lewat situ nengokin mama-mama ini? Berani? Dia lagi jualan, nengokin. Berani? Tampar suaminya, dia pun nampar dia. Tapi kalau di media sosial antum cantumkan, gimana? Lama-lama, wah kolong tengok. Demikian ikhwah. Jadi lebih berbahaya buat fitnahnya. Demikian. Terus apalah fungsinya, kenapa harus akhwat? Antum aja kenapa? Antum apa barang yang didagangkan apa? Ya, parfum. Kenapa nggak antum aja? Pilihlah parfum ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya jawabannya nggak boleh, selesai ya. Udah nggak repot kali kita. Iya. Tapi antum nggak puas nanti masalahnya. Nggak boleh, selesai gitu. Haram, selesai masalah sudah. Ganti pertanyaan yang lain. Tapi kan ada sebabnya ikhwah. Makanya Rasulullah pernah katakan, seorang wanita sholat di gudangnya lebih baik ketimbang sholat di ruangan tidurnya. Sholat di ruangan tidurnya lebih baik dibandingkan di ruang tengahnya. Sholat di masjid kompleknya lebih baik ketimbang dia sholat di masjid umumnya. Kenapa demikian ikhwah? Karena seorang akhwat itu semakin dia tersembunyi maka dia semakin baik. Semakin dia tampil maka dia semakin kurang baik, walaupun nggak berdosa. Karena kalau seorang akhwat pergi ke masjid kan nggak boleh dilarang. La tamna'u ima Allah masajid. Jangan kalian larang-larang seorang wanita untuk pergi ke masjid. Ya kan? Kan tampil dia. Tapi tetap saja Rasul katakan istafsahu syaitan. Setan akan menjadikannya sebagai alat. Makanya ikhwah, perhatikan, sedangkan sholat saja dia semakin tersembunyi semakin bagus. Apalagi jualan. Pilihlah parfum. Pakai suara nggak dia? Pakai suara? Pakai suara lagi kok. Nggak akan mungkin. Kau pilih parfum ini. Nggak mungkin begitu kan bahasanya kan? Ya, kalian pilih ya parfum ini. Ibu, bapak, bagus ini. Kan nggak mungkin. Pasti inilah parfum. Kan begitu kan? Suaranya didayu-dayu. Demikian. Jadi haram, bukan haram sih, nggak boleh. Ya, jangan hindari yang gitu-gitu. Ada yang lain silakan. Habis? Satu aja. Coba saya tengok dulu, mantu ada di sini. Masya Allah, banyak. Mana dia? Ustadz, ada ikhwan yang bertanya, apa kafaroh bila dia mencampuri istrinya yang sedang haid? Bisa diganti uang bentuk kafaroh? Ustadz, Allahu a'lam bissawab. Terkait dengan hadis yang menyebutkan adanya kafaroh beri 1 dinar atau berapa gitu. Hanya memang hadis ini diperselisihkan para ulama tentang kesohihannya. Makanya seperti Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Ahkamun Nisa, beliau katakan ya taubat saja. Ya, taubat saja. Tapi banyak juga para ulama yang menyebutkan pengamalkan hadis itu. Dia memberi, lupa saya hadisnya 1 dinar atau setengah dinar. Allahu a'lam bishawab. Kalau untuk memberi, beri aja. Lebih aman. Assalamualaikum Ustaz, sumbangan untuk Masjid Al-Muwahhidin. Oke, jazakallahu khairan. Nasihat agar meletakkan dunia di genggaman tangan dan akhirat di dalam hati. Ikhwah, Allah kan sudah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama dan lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Jadi ikhwah, Allah sudah katakan bahwasanya akhirat itu lebih kekal, lebih utama kita gapai. Tapi bukan berarti
dalam menggapai akhirat harus mengenyampingkan dunia. Ini salah. Ini salah. Kita itu manusia dunia. Hidup di dunia pasti butuh dengan dunia. Dunia itu butuh apa? Makan, minum, tempat tinggal, pasangan, anak, tetangga, teman, kerabat. Kita butuh itu semua. Ya. Kita butuh itu semua. Apalagi manusia itu kan makhluk sosial yang dia butuh teman, butuh kawan. Itulah kehidupan dunia. Ya. Jadi ikhwah, akhirat itu bukan hanya sholat, zakat, bukan hanya itu. Kehidupan dunia kita itu jadikan untuk memperoleh akhirat. Demikian ikhwah, antum sebagai seorang suami ketika keluar dari rumah untuk menafkahi anak dan istri, kan dalam fisabilillah kata Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang giat sekali kerjanya. Waktu itu berpapasan dengan Rasul dan para sahabat. Apa kata para sahabat? Lau kana hadza fisabilillah. Apabila giatnya dia itu dia salurkan untuk jihad fisabilillah, tentu akan lebih baik. Apa kata Rasulullah? In kana kharaja liyas'a ala abawaihi al-kabirain fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, tentu itu juga fisabilillah. Wa in kana kharaja liyas'a ala auladi sighar fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar bekerja untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja liya'iffa nafsaha fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar untuk bekerja untuk untuk menjaga kehormatannya dari minta-minta, itu juga fisabilillah. Makanya ketika seorang keluar rumah kemudian dia hanya sekedar bekerja, ya, kemudian dia hanya sekedar bekerja, tolong anak-anak diamankan ribut. Apabila antum keluar rumah, semua kita keluar rumah untuk bekerja, maka ketahuilah orang-orang kafir juga bekerja ikhwah untuk menafkahi anak istrinya. Tapi watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang enggak diharapkan oleh orang kafir. Artinya kita jadikan kerja kita itu menjadi ibadah, sehingga kerja kita itu bisa mendapatkan akhirat. Bayangkan masuk jam 8, pulang jam 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9 jam antum bekerja. Sayang kalau tidak ada nilai ibadahnya. Makanya kembali kepada kajian kita masalah innamal a'malu binniyat. Niatkan itu sebagai ibadah. Demikian ikhwah, karena kewajiban yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu sayang kalau hanya kita bekerja pulang ngasih duit, bekerja pulang ngasih duit pada istri setoran. Sayang, nggak ada nilai ibadahnya. Karena orang kafir juga begitu. Demikian ikhwah. Jadi niatkan itu sebagai ibadah. Ya Allah, kita itu sedang ibadah. Makanya ikhwah, kalau antum sedang ibadah, ya, ibadah, sehingga tidak muncul rasa capek. Tidak muncul rasa, aduh ini para istri ini ngabis-ngabisi aja kerjanya. Kita capek keluar rumah untuk cari nafkah, sudah dapat dikasih istri. Demikian kan, capek kita, capek. Tapi coba niatkan ibadah. Para istri juga begitu. Kalau dia tidak niatkan ibadah, kegiatan dia di rumah, dia akan boring, dia akan bosan, bawanya melala aja. Demikian, mau berjalan aja. Kenapa? Dia bosan dengan di rumah, padahal surganya ada di rumahnya. Makanya ibu-ibu ketika ngurusin anak yang masih kecil-kecil, ngurusin dapur, ngurusin rumah, camkan itu. Kamu sekarang sedang ibadah, yang kamu harapkan adalah pahala dari Allah. Demikian, sehingga itu semua menjadi ibadah. Makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu, ibu-ibu, kalau ibu taat kepada suami, karena suami, ibu satu hari akan melawan dengan suami. Demikian, karena akan teringat suami kasar, suami kurang ngasih uang belanja, tak peduli, tak romantis. Tetangga sebelah manggil istrinya yang beb, suami awak manggil boy. Demikian, akhirnya yang terbayang semua yang buruk. Demikian. Dan seorang istri bisa enak dengan suaminya. Iya, muak dia. Kenapa? Karena harus taat, harus taat. Coba kalau ketaatan itu dia ingatkan bahwa ini adalah perintah Allah. Demikian. Si iblis kenapa dia nggak mau sujud kepada Adam?
Karena yang dia lihat Adam ini recehan. Receh ini Adam, gak layak disembah, disujudin. Coba yang dia ingat adalah ini perintah Allah, maka dia akan gak seperti itu. Demikian. Antum sebagai para suami, laksanakanlah mencari nafkah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar kewajiban. Kalau sekedar kewajiban, ikhwah, antum maka capek. Akhirnya ketika weekend bawaannya mau mancing aja. Lebih rindu kepada ikan sepat ketimbang istrinya di rumah. Mau kemana bang pagi-pagi? Mau mancing deh, ikan-ikan nila ada di sana, kolam ikan baru. Demikian. Nggak di rumah bang, udah stres abang, kerjaan kantor. Jadi hari Minggu kemana? Hari Minggu ya udah pergi ke kolam pancing. Ada yang goes, kenapa? Olahraga deh, olahraga. Habis subuh goes dia, pulang sore. Kenapa? Padahal jam 8 sudah selesai, tapi singgah kafe ini, singgah kafe sana. Demikian, nggak betah dia di rumah. Kenapa? Bosan dia. Demikian. Dia nggak jadikan itu sebagai ibadah. Inilah jadinya ikhwah. Makanya dunia kita itu nggak bertentangan dengan ibadah, nggak bertentangan akhirat. Jadikan akhirat kita itu sebagai peraih akhirat. Apa dunia kita itu akhirat, makan untuk akhirat, minum untuk akhirat, pakai baju untuk akhirat. Makanya dengan demikian ikhwah kita berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah ketika duduk, ketika berdiri dan ketika tidur. Kenapa? Ketika antum berdiri, antum sedang berdagang, ingat zikir pada Allah bahwasanya antum harus tahu ini boleh, ini enggak boleh, ini haram, ini halal. Berarti antum sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum jualan barang tertentu, antum tahu itu ada cacatnya. Jangan ditutup-tutupin. Berarti antum enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum pergi ke pom bensin, ngasih duit 50.000 yang sudah robek, yang antum sendiri mau nggak suka, dibaguskan, dilipat-lipat lah supaya nggak ketahuan, ya kan? Dilipat-lipat supaya nggak ketahuan, kasih. Padahal dia pun nggak mau itu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu berarti ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia sedang ibadah kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Udah lah ya, cukuplah 2 aja. Demikian ikhwah, sudah setengah 12. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberikan kita istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, demikian mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.